Bayangkan sebuah negara yang berdiri atas nama kebebasan namun selama hampir 2 abad membiarkan jutaan orang hidup dalam perbudakan. Ini adalah kisah Amerika Serikat, negara yang harus melalui perang saudara paling berdarah dalam sejarahnya demi menebus janji kemerdekaan mereka yang sejati. Sejak abad ke-17, perbudakan menjadi bagian dari sistem ekonomi Amerika, terutama di wilayah selatan yang bergantung pada tenaga kerja budak untuk pertanian kapas dan tembakau. Sementara itu, wilayah utara berkembang dengan industri dan mulai menentang praktik perbudakan. Ketegangan meningkat ketika gerakan abolisionis yang menuntut penghapusan perbudakan semakin kuat di utara. Puncaknya terjadi pada tahun 1860 saat Abraham Lincoln yang dikenal menentang perluasan perbudakan terpilih menjadi presiden. 11 negara bagian selatan merasa terancam dan memutuskan memisahkan diri membentuk Konfederasi Amerika. Konfederasi Amerika adalah gabungan 11 negara bagian di wilayah selatan Amerika Serikat yang memutuskan untuk memisahkan diri dari pemerintahan federal pada tahun 1861. Mereka membentuk pemerintahan sendiri karena ingin mempertahankan sistem perbudakan yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka. Negara-negara ini merasa terancam dengan terpilihnya Abraham Lincoln sebagai presiden yang dikenal menentang perluasan perbudakan. 11 negara tersebut adalah South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, Virginia, Arkansas, North Carolina, dan Tennessee. 7 negara bagian dari 11 negara bagian yang tadi disebutkan memisahkan diri sebelum pecahnya perang, sedangkan 4 sisanya bergabung setelah pertempuran pertama di Fort Sumter pada April tahun 1861. Perang dimulai pada 12 April tahun 1861 ketika pasukan konfederasi menyerang Fort Sumter di Carolina Selatan. Pertempuran berlangsung selama 4 tahun dan menewaskan lebih dari 600.000 orang dan menghancurkan sebagian besar wilayah selatan. Selama perang, Lincoln mengeluarkan proklamasi emansipasi pada 1 Januari 1863 yang menyatakan bahwa semua budak di wilayah konfederasi dianggap bebas. Meskipun tidak langsung membebaskan semua budak, langkah ini mengubah tujuan perang menjadi perjuangan moral melawan perbudakan. Pada April 1865, Jenderal Robert A. Lee dari Konfederasi menyerah kepada Jenderal Ulysses S. Grant dari Union di Appomattox Courthouse yang menandai berakhirnya perang. Beberapa bulan kemudian, pada 18 Desember 1865, amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi yang secara resmi menghapus perbudakan di seluruh negeri. Ini adalah langkah monumental menuju kesetaraan meskipun perjuangan untuk hak-hak sipil masih panjang. Perang Saudara Amerika juga ditandai oleh konflik internal di negara-negara bagian perbatasan. Negara-negara seperti Kentucky dan Missouri mengalami perpecahan antara pendukung Uni dan Konfederasi yang menyebabkan bentrokan bersenjata di dalam komunitas mereka sendiri. Situasi ini menunjukkan bahwa perang tidak hanya terjadi di medan tempur terbuka, tapi juga merambah ke dalam kehidupan sehari-hari warga sipil, memperumit dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut. Perang Saudara Amerika bukan hanya konflik militer, tetapi juga pertarungan ideologi tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Meskipun perbudakan dihapuskan, diskriminasi rasial dan ketidaksetaraan tetap menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk keadilan seringkali memerlukan pengorbanan besar dan bahwa perubahan sosial membutuhkan waktu dan ketekunan. Perang Saudara Amerika adalah bab penting dalam sejarah dunia yang menunjukkan betapa mahalnya harga kebebasan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk terus memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dimanapun kita berada.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga cerita tentang perang saudara Amerika dan perjuangan menghapus perbudakan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya.